Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setang bundar. Salam pejuang cuan ya. Mantap jiwa. Oke, pokoknya tetap secangkir kopi ya kan kawan, harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin ya, sudah cenderung mengalami koreksi kembali karena harga tertinggi berada di area 27.165 kalau nggak salah tadi pagi nyentuh di itu ya. Dan saat ini berada di area 27.078 US dollar, berarti ada sedikit penurunan sekitar 100 dolaran ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para army price ya, buat para army price ya. Kalau kita lihat dari harganya, untuk harga daripada Bryce sendiri teman-teman dia berada di area 287 ya, 2807, mengalami kenaikan 1,04% per video ini dibuat. Tapi di sini dari chartnya teman-teman ada sedikit yang menarik nih dari chartnya ya. Dari chartnya kalau kita lihat dari trading view. Nah, kalau kita lihat dari trading view teman-teman di sini terlihat jelas ya. Ini tinggal nunggu konfirmasi sebenarnya ya. Jika ini dia bentuk double bottom teman-teman, bisa diartikan nanti di sini akan ada pembalikan tren. Oke, biasanya seperti itu kalau terbentuk double bottom, karena di sini shadow kedua shadow ini sudah nyentuh ya. Ini shadow yang pertama di sini, ini shadow yang kedua, dan saat ini sedang konsolidasi ya, sedang konsolidasi dia. Mungkin dia bisa naik teman-teman sampai di 618 ya, di area 618 mungkin di sini akan sedikit konsolidasi ya. Jika momentumnya baik di sini bakal jebol di area 618. Nah, ketika 618 ini jebol, nah ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mantap jiwa. Di sini akan ada tren pembalikan arah. Oke ya, karena 618 ini adalah golden ya, area yang cukup penting ya teman-teman kalau kita lihat dari Fibonya. Oke, tapi kalau kita lihat dari chartnya teman-teman di sini sudah bentuk ya, sudah mulai terlihat nih terbentuk double bottomnya ya. Tidak menutup kemungkinan kalau terbentuk ya, ini akan ada pembalikan tren dari tren bearish. Nah, kalau kita perkecil kayak gini kan trennya tren bearish teman-teman ya, bisa kalian lihat, kalian tarik garis trend line-nya, trennya bearish ya. Tren bearish akan menjadi tren bullish nantinya kalau memang ini terkonfirmasi secara akurat double bottom gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat memang sudah ada sedikit perlawanan lah untuk masuk ya. Ini dalam time frame harian ya, berarti bukan nanti sore, bukan besok ya, karena satu candlenya terbentuk satu hari. Nah, mungkin untuk beberapa hari ke depan teman-teman. Oke, nah untuk kabar terburuknya ya, kabar terburuknya teman-teman, jika ini nanti gagal gitu ya kan, potensi dia turun mungkin bisa sampai teman-teman di area yang saya beri kotakan warna ungu apa ya, pop biru janda ini ya, ungu janda gitu. Nah, di situ teman-teman itu di area sekitar 2425 ya, di area itulah ya. Semoga saja sih teman-teman, semoga saja ini nanti tembus ke di area 618 ya, 618, semoga dia jebol di area situ. Kalau dia jebol di area 618 ya berarti dia bakal keluar dari trendline bearishnya gitu ya, intinya seperti itu. Oke, mantap jiwa. Dan kalau kita lihat untuk perkembangan daripada Bryce ya teman-teman. Nah, informasi yang pertama kalau dari Bitget Venture teman-teman, dimana dia 16 jam yang lalu ya habis melakukan investasi strategis kembali sebesar 1,12 juta US dollar, 1,12 juta US dollar ya ke dalam Delance _com. Oke, platform pekerja lepas terkemuka, di mana investasi ini akan membantu Delance memperluas layanan dan memberikan lebih banyak peluang bagi pekerja lepas di seluruh dunia. Nah, ini teman-teman dia investasi terhadap bisa dikatakan kalau dia memperluas layanan berarti investasi ke dalam proyeknya Delance ya, untuk memperluas layanannya. Nah, ini cukup menarik juga. Tapi di sini ada beberapa pro kontra juga ya, karena di sini kalau kita lihat teman-teman ya,
Ada yang senang dengan kinerja investasi yang dilakukan oleh tim Bryce, cuman ada yang nggak senang juga. Kenapa? Karena mereka berpikir gini ya, daripada diinvestasikan ke dalam platform lain, ya lebih baik diinvestasikan ke dalam Bryce. Nah, kalau diinvestasikan ke dalam Bryce, saya juga setuju. Ya kan mungkin untuk ngembangin ekosistemnya atau membuat lebih menarik exchange Bitget Bryce. Ya seperti itu. Mungkin untuk memperbaiki, untuk update, untuk memberikan fitur-fitur, ya butuh pendanaan, mungkin bisa gitu ya dimasukkan ke situ. Cuman di satu sisi ada yang bilang juga daripada dibuat investasi, ya kan lebih baik dilakukanlah buyback atau pembakaran, beli jual, bukan beli jual ya, beli lalu dibakar. Nah, kalau untuk perihal buyback dengan menggunakan uang investasi ini, ya kayaknya saya kurang menarik, kurang setuju. Kenapa? Karena ini teman-teman ya, gini, ini adalah investor dari luar. Mereka investasi ke dalam Bitget Venture ya. Ini saya investasikan sekian gitu ya kan. Nah, tujuannya apa? Ya biar diputer nih oleh Bitget Venture mungkin untuk ngembangin ekosistem Bryce, ini saya setuju. Tapi kalau untuk buyback ya otomatis nggak ada yang mau lah. Secara logika gini, developer itu nggak ada yang mau dia bakar duitnya sendiri. Ya, apalagi duit dari investor besar gitu, ibarat kata seperti itu. Ada investor masuk, dia diterima, habis itu dibelikan token Bryce, dibakar ya. Secara logika daripada dibuat itu mending dibuat ngembangin ekosistemnya ya gitu teman-teman ya, buat ngembangin ekosistemnya. Kalau masalah buyback ya itu kan sudah janji daripada developer dari hasil partnership. Oke, dari hasil partnership. Hasil dari partnership tersebut, ya keuntungan dari partnership itulah yang akan digunakan untuk membakar koin Bryce gitu teman-teman. Informasinya seperti itu. Oke, jadi timbullah pro kontra. Tapi kalau menurut saya pribadi, saat ini belum ada ya Bitget Venture ini announcement dia investasi ke dalam koinnya sendiri, yaitu koin Bryce. Nah, kita lihat saja, semoga dalam kurun waktu beberapa hari ke depan ya, harapan dari komunitas Bitget Bryce, dari Bitget Venture sendiri menginvestasikan dana dari investor luar untuk ekosistem atau perkembangan proyek daripada Bitget Bryce. Salah satunya bisa buat ngembangin Bitget Exchange-nya ya, bisa ngembangin juga Pybridge-nya biar hidup kembali, bisa ngembangin juga startup-nya ya biar hidup kembali kayak gitu loh teman-teman ya. Mantap jiwa, semoga saja. Dan informasi yang berikutnya ya, dimana sampaikan salam untuk masa depan perdagangan kripto dengan Bitget Bryce sekarang live dan divalidasi di Magic Store. Oke, memfasilitasi transfer dan menawarkan solusi pembayaran, memberdayakan transaksi kripto yang canggih, tumbuh cepat, andal, aman, dan memperjuangkan kebebasan ekonomi global selami dunia kripto generasi berikutnya dengan Bitcard ya, jelajahi di Magic. Oke, nah ini teman-teman ya, Magic ini teman-teman, Magic Square ini kayak di Play Store, kayak di App Store gitu teman-teman. Intinya dia tempat download aplikasi ya, salah satunya apa, Bitcard Exchange, dia masuk ke dalam Magic ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian masuk lah, kalian kalau ingin tahu kalian masuk ke ini ya, Magic Store ya. Ini kalian pasti nanti diarahkan ke dalam websitenya, tampilannya dimana kayak App Store ya, kayak Play Store itu, intinya tempat download aplikasi. Oke, dan di dalamnya sudah banyak aplikasi juga, mantap ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan daripada Bitget Bryce teman-teman, untuk harga memang belum ada perkembangan, tapi kalau kita lihat dari chartnya ya, dia membentuk double bottom. Biasanya kalau membentuk double bottom seperti itu kan akan ada pembalikan arah ya, dari tren bearish menjadi tren bullish. Biasanya seperti itu teman-teman ya, karena kita cuman melihat dari biasa terjadinya double bottom, biasanya seperti itu, tapi Bandar bisa berkata lain gitu ya kan. Nah, kita hanya bisa memprediksikan, namanya prediksi itu kan 50% benar, 50% nggak benar. Tapi buat teman-teman semua para komunitas Bitget Bryce atau Army Bryce ya, silakan kalau kalian masih yakin silakan di hold gitu aja teman-teman. Kalau nggak yakin bisa kalian jual. Kalau saya pribadi masih yakin sih ya, masih yakin meskipun banyak food yang beredar. Karena saya sempat bilang juga terhadap teman-teman, ketika kalian beli Bryce, yang paling utama kalian siapkan adalah mental gitu ya kan. Yang paling
utama kalian siapkan adalah mental. Kenapa? Foodnya gila gitu ya teman-teman. Kalau kalian nggak kuat mental, ya udah pasti cut loss gitu ya kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, selagi harganya masih murah, apalagi di bawah Rp1 ya kan, nggak ada salahnya kita menyisihkan 5 atau 10 dolar ya. Itu kita sudah dapat Coinbase banyak kok. Ya minimal 1 juta kalian punya. Minimal ya, minimal 1 juta adalah ya, oke. Jadi kita lihat perkembangan daripada Team Price. Semoga saja ada sesuatu hal besar di balik ini. Oke, mungkin ini dulu perihal Bitget Price. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.